halaman 18. Babu marfu'atil asma. Bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dirofakkan. Nah, jadi kita kembali lagi nih ya. Sebelum kita masuk kepada bab yang menjelaskan isim-isim yang dirofakkan, kita kembali lagi kepada rofa. Rofa itu ada berapa tuh? Nah, kita kembali lagi ya. Sedikit kita ingetin bahwa rofa itu ada 4. Yang pertama yaitu dhamma, kemudian yang kedua wawu, alif dan nun. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti rofa itu bisa dhamma, bisa ada wawu, bisa ada alifnya dan bisa ada nunnya, ya. Kemarin sudah tempat-tempatnya sudah kita jelaskan ya. Sekarang kita masuk pada bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dirofakkan, babu marfu'atil asma. Al-marfu'atu sab'ah. Yang dirofakkan itu ada 7 ya. Jadi yang dirofakkan itu bisa dengan dhamma, dengan wawu, dengan alif atau mungkin dengan nun ya. Jadi ada 7. Yang pertama yaitu wahia al-fa'il. Yang pertama yaitu isim yang dirofakkan itu yang pertama adalah fa'il. Fa'il itu pelaku ya, pelaku. Seperti di sini contohnya adalah ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Telah datang si Zaid. Wal fatah. Fatah itu artinya seorang pemuda ya. Wal qadi, seorang hakim. Nah, ini isim apa? Fa'il dia. Telah datang seorang pemuda, atau mungkin nanti dalam contoh yang lain ya. Qara'a Muhammadun, telah membaca Muhammad, berarti fa'ilnya Muhammad ya. Daraba, ya sini kan, dulu kan. Ya. Mana? Depannya sini kosong tuh. Iya kosong kok. Cuma kalau dari dulu kita belajar maunya di belakang ya. Iya dulu kita mau di belakang enak kali ya. Saya termasuk saya. Ya, jadi kita kembali lagi. Dalam contoh yang lain mungkin nanti ya, seperti Muhammad memukul. Nah, itu yang memukul kan Muhammad. Doroba Muhammadun. Nah, Muhammad itu mukul. Qara'a Muhammadun, telah membaca Muhammad. Dan lain sebagainya ya. Nah, ini pelaku. Jadi dia marfu ya. Doroba Muhammadun. Enggak boleh doroba Muhammadin ya. Doroba Muhammadin, oh salah. Kenapa? Karena dia pelaku. Karena dia isim mufrad, maka dia harus dhamma. Tanda rofanya di sini dhamma. Kenapa? Karena dia isim mufrad ya. Doroba Muhammadun, enggak boleh doroba Muhammadan atau doroba, kalau dia tujuannya adalah pelaku, maka doroba Muhammadun kalban misalnya ya. Doroba Muhammadun kalban ya. Ikut nih. Wah, salah ini. Masuk sini ya. Jatuh nih. Wah, kaget nggak jatuh? Oh, jatuh ya, benar. Ya, jatuh di sini kali ya. Enak di mana nih yang enak? Hah? Kantongin aja. Oh iya. Jadi doroba Muhammadun. Kalban. Nah, ya. Telah memukul si Muhammad. Ya, jadi Muhammad itu apa? Fa'il, pelaku, ya. Pelaku itu dalam bahasa Arabnya fa'il. Ada yang dipukul. Nanti namanya maf'ul, ya. Dia harus mansub. Di sini kalban, seekor anjing. Doroba Muhammadun kalban. Nah, karena dia sebagai pelaku nggak boleh doroba Muhammadin kalban, doroba Muhammadan. Jadi dia harus doroba Muhammadun kalban. Muhammad memukul seekor anjing, kalban dia. Kalban ini anjing. Nanti dalam bab
isim-isim yang dimansubkan. Sekarang kita masuk pada isim yang dirofakkan dulu, ya. Yang pertama, qara'a, Aliyun, kitaban. Nah, si Ali membaca kitab atau buku, ya. Filenya Ali, ya. Maf'ulnya kitaban. Sama, ya. Qara'a fi'ilnya, ya. Qara'a fi'ilnya dan lain sebagainya, ya. Nanti begitu. Selanjutnya tergantung yang dibutuhkan, ya. Doroba, qara'a, jalasa dan lain sebagainya lah, ya, banyak. Itu contoh aja. Nanti ada dalam maf'ul, nanti dalam bab maf'ul, ya. Oh, ada nih dalam halaman 29, nanti masih lama. Mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan, salah satunya adalah maf'ul. Nah, itu kalban itu mansub, ya. Maf'ul dia. Jadi harkatnya harus fathah karena dia sebagai objek, ya. Nah, gitu. Nanti gitu. Sekarang yang kedua, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi objek yang pelakunya itu nggak disebut, nggak ketahuan, atau mungkin udah ketahuan, sebabnya nanti banyak kan orang, ya, banyak nanti di sini. Wal maf'ul lazi, seperti contohnya di sini, duriba zaidun. Duriba zaidun. Duriba zaidun. Kalau ini doroba Muhammadun kalban. Kalau ini duriba zaidun. Si Zaid dipukul. Ya. Zaid dipukul. Jadi kalau ada ya. Kalau ini saya hapus harkatnya, ya. Nah, bacanya beda, ya. Kalau ini doroba Muhammadun kalban. Kenapa? Ini fi'il madhi. Fi'il, ya, kata kerja. Pelakunya adalah Muhammad. Karena dia pelaku harus marfu, salah satunya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Muhammadun kalban. Karena dia maf'ul jadi harus fathah atau mansub. Nah, sekarang ini kalau bentuknya kayak gini aja, ini bacanya duriba zaidun. Kenapa? Karena maf'ulnya di sini nggak ada kan, ya. Kecuali kalau maf'ulnya di sini ada, duriba zaidun. Jadi bacanya bukan doroba zaidun lagi, tapi duriba zaidun. Zaid dipukul. Jadi pengertiannya gitu. Zaid dipukul, ya. Jadi bacanya duriba zaidun. Nah, bukan doroba zaidun, tapi duriba, si Zaid dipukul. Yang mukul siapa? Ya, sebabnya nanti macam-macam. Bisa jadi nggak ketahuan orangnya. Bisa juga nanti sebab orangnya ketahuan, tapi karena kita nggak enak ngomongnya, kayak gitu sebabnya. Bisa jadi kan? Iya. Duit ente diambil, ya. Siapa ngambil? Yang ngomong kagak enak, yang ngambil temennya soalnya gitu. Nah, bisa jadi duriba zaidun dan segala macam. Atau mungkin karena memang udah ketahuan, ya, pelakunya. Nah, ini Zaid dia harus marfu. Salah satu tanda rofa di sini adalah doma. Kenapa? Karena di isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu, ya. Duriba zaidun. Nah, jadi dia harus ada dengan fi'il mudhari. Ini kalau ini fi'il madhi kan, dengan fi'il madhi, ya. Ada juga dengan fi'il mudhari. Yudrobu zaidun.
bukan yadribu nih ya. Kalau saya hapus bacanya bukan yadribu. Kecuali kalau di sini ada kalban juga sama ya, tapi kan enggak. Jadi dibacanya yudrobu Zaidun. Si Zaid sedang dipukul. Kalau film mudhari kan gitu ya. Sedang. Si Zaid lagi dipukul no. Nah, itu. Habis. Pengertiannya begitu ya. Yudrobu Zaidun. Bedanya di mana? Ya. Kalau fi'il mudhari, kita ingin menjadikan fi'il mudhari sebagai bentuk mabni majhul. Nah, mabni majhul itu artinya kata kerja yang pelakunya nggak ketahuan, ya. Itu namanya mabni majhul. Kalau dari fi'il madi, ya, itu kalau kita pengen bikin, itu apa namanya rumusnya itu dhammah awalnya dan kasroh sebelum huruf yang terakhir, ya. Jadi dhammah awal hurufnya dan kasroh sebelum akhir. Jadi kalau doroba jadi du riba, ya. Kalau misalnya syaroko itu artinya mencuri. Kalau kita ingin, ini namanya naibul fa'il, ya. Jadi ini naibul fa'il bukan fa'il. Ini namanya naibul fa'il dalam istilah ilmu nahwu. Nanti tergantung fi'ilnya, ya. Tergantung naibul fa'il. Kalau di sini karena dia laki-laki jadi duriba Zaidun. Kalau perempuan, ya, misalnya Fatimah ditolong, ya. Fatimah ditolong. Fatimatu nah, di sini ada apa namanya? Tataknis, ya. Nah, karena dia perempuan. Naibul fa'il ini namanya naibul fa'il nih. Karena ini perempuan, jadi ada tataknis. Ada tak menunjukkan perempuan. Jadi nusirat Fatimatu. Fatimah sudah ditolong, ya. Kenapa ini rofa? Karena dia isim mufrad, ya. Kenapa tuh? Beda dengan ini Zaidun tuh. Karena dia termasuk isim yang tidak menerima tanwin, Fatimah. Ya, jadi nggak boleh nusirat Fatimatun, nggak boleh, nggak ada, ya. Nusirat Aisyatu, nusirat Fatimatu, nah gitu ya. Tapi tetap dia domah juga, cuman dia nggak menerima tanwin, ya. Jadi fiilnya ngelihat naibul fa'ilnya ini, kalau dia laki-laki maka duriba Zaidun atau nusiro Zaidun. Tapi karena ini perempuan jadi tambahin taknya di belakang, nusirat Zaidun, ya. Paham nggak? Paham ya? Nah, itu kalau fi'il madi. Jadi dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirah gitu. Jadi dhammah awalnya kasroh huruf sebelum akhir kalau fi'il madi. Kalau ingin menjadikan fi'il madi mabni majhul, ya. Nah, kalau fi'il mudhari yudrabu Zaidun, sedang dipukul si Zaid. Zaid lagi dipukulin. Sama siapa ya? Enggak tahu, ya. Sebabnya nanti macam-macam. Nah, ini kalau fi'il mudhari dhammah awalnya dan fathah huruf sebelum akhir, ya. Jadi kalau yansuru jadi apa? Yunsoro gitu, ya. Oh. Paham ya? Oke. Ya. Nanti ada di dalam Al-Qur'an tuh tadi saya baca khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Wa khuliqal insanu wa khuliqal insanu hapus dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal ini sama, dhammah awalnya dan kasroh huruf sebelum
akhir. Jadi wa khuliqa, dan telah diciptakan. Nah, gitu kan. Apa yang telah diciptakan? Al insanu, manusia. Dia domah, ya kan? Kenapa? Karena diisi mufrad. Kenapa dia domah aja? Karena di sini ada alif lam. Jadi kalau udah ada alif lam, dia pantangan menerima tanwin. Jadi jangan ditaruhin tanwin sekaligus alif lam ya. Jadi kalau misalnya wa khuliqal insanun, salah ya. Jadi wa khuliqal insanu, nggak boleh. Kalau udah ada alif lamnya, harakat terakhirnya itu nggak boleh menerima tanwin. Jadi wa khuliqal insanu dan telah diciptakan manusia itu. Nah gitu ya. Dha'ifa, dha'ifa ini nanti ada dalam bab sendiri namanya hal ya. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan dha'if, lemah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah ini fi'il madhi mabni majhul. Nah kalau di sini kenapa nggak disebutkan Allah? Karena memang udah tahu yang menciptakan manusia adalah Allah, kan gitu. Makanya tadi saya katakan sebabnya nanti macam-macam. Kenapa di bentuk mabni majhul, nanti sebabnya macam-macam. Ada karena memang udah ketahuan pelakunya seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, yang menciptakan manusia udah jelas Allah. Siapa lagi kan gitu, ya. Paham ya? Itu contoh dalam Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi ini dhamma awalnya dan kasroh sebelum. Nah, fi'il madhi itu fathah, jadi nggak bisa hilang fathahnya itu. Ya. Fi'il madhi itu fathah, jadi belakangnya tetap fathah, ya. Nah, ini dhamma. Kenapa? Karena dia naibul fa'il. Naibul fa'il, ya. Artinya pengganti daripada fa'il. Maka dia marfu. Salah satu tanda marfunya adalah dhamma, ya. Allahu paham ya? Iza zulzilatil ardu, nah gitu ya. Zulzilah itu fi'il madhi mabni iya, fi'il madhi mabni majhul apabila digoncangkan. Siapa yang goncangin? Ya Allah. Gitu. Zulzilah, cuma dia fi'il madhinya fi'il madhi yang ada 4 huruf. Kalau ini kan 3 huruf ya. Kalau zulzila fi'il madhinya zalzala ya. Nah, sama rumusnya, dhamma awalnya kasrah sebelum akhir, zulzila. Nah gitu kan. Iza zulzilatil, nah itu ada taknya karena ini menunjukkan kepada bumi, jadi dia muannas ma'nawi nanti ya. Iza zulzilatil ardu, iza zulzilatil ardu. Iza zul, jangan ijajul ya. Iza zul, baca ijajul lagi. Iza zul ardu, ijajul, jangan baca ijajul ya. Ijajul, ijajah, jangan. Izazul. Jadi zulzilah, nah ini sama zulzilah ya, rumusnya sama, dhamma awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir, didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Awalnya kan gini, zalzala, 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 ya kan? Ini domahin, ini kasroh, zulzila jadinya. Kenapa ada ta di sini? Ya, karena ada ta ini, bumi itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya muannas ma'nawi, ya. Jadi fiilnya juga harus dengan ta jadinya. Jadi walaupun di sini nggak ada tanda-tanda perempuan, tapi dia nanti penggunaan fiilnya harus ada ta. Jadi iza zulzilat, ya. Asalnya iza zulzilat al-ardu, ya, asalnya begini tuh, iza zulzilat al-ardu, karena ada sukun 2 di sini
ya, maka taknya dikasrohkan. Ini di ya, iza zulzilatil ardu, begitu ya. Paham? Paham ya, iza zulzilatil. Nah, ini al ardu naibul fa'il ya, doma juga dia sama. Fa'ilnya siapa? Fa'il. Jelas kan kalau itu ya. Nah, gitu. Ada lagi nggak ayat yang kayak gitu? Ayat yang kayak gitu ada lagi nggak? Ya, jadi ya itu fungsi daripada ilmu nahwu sorof untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Jadi yang kedua adalah udah mau tulis? Mau tulis tulis dulu kalau mau tulis, ya. Kalau nggak tulis, saya lanjutkan. Atau mungkin ada yang tanyakan, gampang sini. Ada, Pak Wait, paham? Arkan, paham? Paham nggak? Paham ya? Anak Syafi ini dia tadi senyum aja. Paham ya semuanya ya? Nah, ya walaupun tapi nanti apa namanya, walaupun kita nggak full pahamnya, nanti lambat laun kita paham juga ya. Kemudian yang kedua, al-mubtada wa khabaruhu. Mubtada dan khabarnya. Mubtada itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia subjek predikat ya. Mubtada dan khabarnya ya. Mubtada itu predikat, khabar itu apa? Mubtada itu subjek, khabarnya itu predikat ya, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi doroba Muhammadun kalban, itu bentuk fiil fa'il, jumlah fi'liyah ya. Jadi fiil fa'il. Nah, sekarang kalau dalam bentuk mubtada khobar, itu pelakunya di depan ya. Kalau itu kan doroba Muhammadun kalban ya. Nah, kalau mubtada dan khabar itu pelakunya ada di depan. Atau mungkin dalam bentuk yang lain yang lebih gampang. Isimnya maksud saya bukan pelakunya, isimnya ada di depan. Misalnya al-baitu kabirun. Nah, al-baitu kabirun. Rumah itu besar, ya. Mana subjeknya? Subjeknya adalah al-baitu. Kabirun predikatnya, ya. Menerangkan gitu ya. Nah, yang diterangkan al-baitu. Al-baitu rumah itu. Kenapa rumah itu? Kabirun, besar. Kenapa rumah itu? Jamilun, ya. Nah, gitu. Jadi al-baitu kabir ini bentuk mubtada khobar. Dia harus marfu ya. Isimnya itu marfu ya. Al-baitu kabirun. Ya, nanti marfunya karena isi mufrad ya, karena isi mufrad dia dengan domah. Nanti kalau dalam isimnya itu isim tasniyah, dua rumah itu besar. Masih ingat gak? Gimana caranya tuh? Gimana? Dua rumah, jadi kalau dua rumah bahasa Arab apa? Kalau satu rumah kan al-bait, rumah itu. Nah, ini ada dua rumah nih. Kalau isim tasniyah gimana? Al-baitani ya. Baitani, al-baitani ya. Al-baitani. Nah, ini ada alif dan nun. Al-baitani ya. Ada dua rumah. Ini contoh aja. Kalau ini isim mufrad, kalau ini ada dua rumah, isim tasniyah. Al-baitani kabir, kalau ini kabirun. Kenapa? Karena di mufrad. Kalau ini al-baitani ngikutin dia. Karena ini mubtadanya atau subjeknya isim tasniyah menunjukkan dua, maka khobarnya predikatnya harus dua juga. Gimana kalau kabirun jadi apa?
Isim tasnya jadi jadikan isim tasnya jadi apa? Ah, iya kabiro. Paham? Ada yang tanya kan? Apa ya, tanyain dah, terserah ya. Wah, wah ini banyak banget ini, penuh, luber banget ini. Masya Allah. Berarti sampai malam ini. Oke, kita lanjutkan ya. Sebetulnya penjelasannya ada di bawah ini, tapi nggak apa-apa. Kemudian yang berapa tuh? Fa'il, maf'ul, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, kemudian mubtada, kemudian isim kana. Nah, isim kana nih. Isim kana dan saudara-saudaranya kalau dalam istilah ilmu nahwu gitu. Ismu kana wa akhwatuha itu kan dia dan saudara dan rekan-rekannya, teman-temannya ya. Isim kana gimana tuh isim kana tuh? Nah, gitu ya. Kalau mau tulis tulis sudah. Itu yang tadi mau tulis silakan. Kita kalau saya jelasin kelewat. Isim kana dalam Al-Qur'an apa ya? Kana Muhammadun kana Muhammadun. Laqad kana lakum fi rasulillah. Udah. Isim kana dan isim daripada kana. Nah, jadi ada kana. Kana Muhammadun. Muhammad itu seorang pedagang, atau kana Muhammadun. Muhammad itu seorang nabi ya. Kana Aliyun contoh di sini dah. Kana Rasul. Nanti banyak tuh dalam Al-Quran tuh, harus saya cari kalau ketemu. Ada contohnya tapi nanti bingung. Yang gampang aja dah. Ya kana. Kana itu artinya apa? Adalah. Ya. Adalah. Kalau kita ngertiin gitu. Atau adalah Muhammad itu seorang nabi. Nah, ya. Muhammad itu adalah seorang nabi. Artinya gitu. Muhammad itu seorang nabi. Kana Muhammadun nabiyan. Coba perhatiin ya. Nah, ini isim kana nih. Isim kana itu diambil daripada mubtada dan khobar ya. Mubtada itu tadi contohnya apa tuh? Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Tapi sekarang ditaruhin kana, ada kana atau yakunu bisa juga nanti dalam fi'il mudhari. Jadi kana Muhammadun nabiyan, adalah Muhammad itu nabiyan, seorang nabi. Nah, ini karena dia sebagai isim daripada kana ya, maka dia harus dhammah ya. Khobar kana, nah itu tadi diambil dari mubtada dan khobar ya. Jadi isim kana itu dijadikan dari dibentuk dari mubtada dan khobar. Mubtadanya yaitu Muhammad, jadi isim kana namanya, isim kana ya. Jadi kana Muhammadun, adalah Muhammad itu. Nah, ini dia harus dhammah. Nabiyan adalah seorang
nabi. Ini mansub. Ya. Jadi kana Muhammadun nabiyan. Isim kananya yaitu Muhammad, nabiyan ini khobar kana. Khobar ya predikat daripada kana. Kalau saya artikan saya. Nah, sekarang kita jadikan tuh al-baitu kabirun. Jadi kalau saya ulangi lagi ya biar paham. Jadi kalau isim kana dia harus marfu ya. Nah, kalau khobar kana dia harus mansub. Fathah salah satu mansub itu ya. Fathah. Nah, sekarang kita jadikan al-baitu kabirun, di depannya ada kana tuh. Kita taruhin kana. Jadi kanal baitu kabiron. Ya, gitu ya. Jadi ini berubah nih, ya. Kabiron. Baitnya tetap kanal baitu kabiron. Nah, sekarang al baitani kabironi. Nah, itu isim tasniyah tuh. Isim tasniyah dia nanti kalau dia sebagai khobar harus ada alifnya. Kalau dia apa namanya? Kalau jadi khobar kan susah ngomongnya saya. Biar paham gimana caranya. Nah, kalau isim tasniyah khobar daripada kana itu dia karena dia isim tasniyah diganti dengan iya. Ya. Nah, kabiro ini. Kalau tadi al baitani kabironi ya. Karena dia ada apa namanya kana ya. Kanal baitani kabiro ini. Kabir bukan kabironi lagi nanti. Kabiro ini. Oh itu. Betulnya dulu udah pernah saya ajarin tuh. Ya. Ya ini dulu dah. Ini dulu pahamin yang ini dulu ya. Jadi gitu. Isim kana itu dia marfu ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Laqad kana lakum, kana ada kananya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Kana Muhammadun misalnya Aliyun tajirun. Tajirun apa tajirun? Tajirun saudagar, pedagang ya. Nah, sekarang kalau kita taruhin kana di sini. Kana Aliyun tajiran ya. Jadi yang berubah ininya aja. Kalau ini tetap Aliyun, kana Aliyun tajiran ya. Itu. Nah, ini isim kananya mana? Isim kananya ini. Ya. Predikatnya mana? Predikat yang ini nabiyan. Predikat kalau dalam istilah nahwu namanya khobar kana. Nanti ada ya. Nanti ada. Kana Aliyun tajiron, kana Muhammadun nabiyan. Kana tinggal ganti-ganti aja. Itu dibentuk dari mubtada dan khobar ya. Oke, sekarang jadi ada yang namanya mubtada, ada yang namanya khobar. Ya, catat dulu dah. Kamu catat. Saya suka tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin. Kalimatu haqqin. Ada yang baca kalimatun haqqin. Salah itu, ya. Kalimatu haqqin. Yang benar kalimatu haqqin. Kalau kalimatun haqqin itu salah tuh, ya. Nanti ada dalam bab mudhof ilaih atau idofah ya, atau dalam bab na'at man'ut sifat dan yang disifati. Jadi kalau kalimatun haqqin itu keluar dari kaidah nahwu, jadi salah itu, jangan sampai gitu kita ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar.
Kalau kita cuma bisa doang, ya salah baca jadinya. Kalimatun hakin, harusnya kalimatu hakin. Ya, kalimatu hakin. Nanti ada dalam bab idofah tuh nanti ya. Oke, nggak ada yang tanyakan ya. Sekarang khobar inna. Nah, kalau tadi karena itu banyak temannya nanti. Ya nanti kita jelaskan. Jadi nggak usah sekarang. Ya, kan nanti dalam babnya sendiri dijelaskan. Ya, jadi kita nggak usah terburu-buru. Kemudian khobar inna. Nah, jadi ada kana, ada inna. Inna artinya sesungguhnya. Kalau kana artinya adalah Muhammad itu seorang pedagang. Ya, nanti banyak tuh. Kana nanti teman-temannya kana atau saudaranya kana itu banyak, bukan kananya pajaman bu. Nanti ada tuh dalam bab sendiri, saya nggak mau jelasin dulu karena nanti kabur nanti ya. Nah sekarang inna itu artinya sesungguhnya ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Itu ada inna, ada anna, itu ada tempatnya masing-masing ya. Dalam kitab Nahwu Jami'ud Durus Al-Arabiyah itu dijelaskan. Jadi ada inna, ada anna. Kapan kita baca inna, kapan kita baca anna, ya. Nanti dah. Sekarang inna artinya sesungguhnya. Inna dan teman-temannya contoh aja lah, ya. Nah, sekarang kalau ini kan kana, nyangkut aja nih. Kalau tadi kana Muhammadun nabiyan, kana Aliyun tajiran. Yang marfu ini yang isimnya ya. Mubtadanya yang isim, yang marfu atau isimnya yang marfu. Kalau kana, sekarang kita ganti dengan inna. Ya. Kita ganti sesungguhnya. Nah, gitu. Inna itu kan sesungguhnya. Inna enggak boleh Muhammadun lagi ya. Ganti dia, puter inna Muhammadan nabiyun ya. Nah, terbalik dia. Nah, inna Muhammadan nabiyun ya. Innallaha ma'ana. Isimnya innallaha ma'ana. Innallaha. Jadi kalau isim sesudah inna itu harus mansub atau salah satunya adalah fathah. Enggak boleh innallahu, tapi innallah. Tapi kalau setelah kana boleh kanallahu ghafurur rahima. Nah, gitu ya. Kalau setelah kana, tapi kalau inna ini harus fathah innallaha. Enggak boleh kana, enggak boleh innallahu. Ini begitu juga sama, ya. Diganti inna jadi inna aliyan, kasih alif aja dah ya, tajirun. Nah tinggal gitu doang ya, itu namanya. Jadi kalau tadi yang marfu itu yang isimnya tadi ya. Kalau kana Muhammadun nabiyan, yang marfu itu isimnya ya, mubtadanya tadi ya. Nah kalau sekarang kalau inna yang marfu adalah khobarnya, predikat ya, misalnya gitu. Berarti yang kaya yang datang si Zaid itu ya. Zaid yang miskin gak datang ya. Jadi gitu ya. Kalau dia ma'rifat di sini, Zaid itu kan ma'rifat ya, artinya ma'rifat itu isim yang sudah diketahui. Ma'rifat itu isim yang sudah jelas diketahui. Telah datang Zaid. Nah ini ma'rifat Zaid ini, isim ya. Maka dia ma'rifat juga. Ma'rifatnya dengan apa? Dengan alif lam dia ya. Dengan alif lam. Ngikutin dia ma'rifat. Kalau ini ma'rifat karena memang dia isim. Nah ini ma'rifatnya dengan alif lam. Ya, telah datang Zaid yang tampan ya. Kalau sini contohnya apa tuh? Ja Zaidun al-Fadil. Oh iya, sama aja sih sebetulnya. Telah datang Zaid yang dermawan. Nah, jadi dermawan itu ngikutin kepada Zaid. Zaidnya domah ya domah. Zaidnya rofa dia rofa.
Nanti kalau misalnya dia sebagai maf'ul objek, ya, saya melihat si Zaid yang tampan, misalnya gitu, ya. Saya melihat Zaid yang tampan. Saya melihat, apa maksud saya melihat itu? Kalau kemarin ra'aitu, ya. Ra'aitu, saya melihat. Lihat siapa? Zaid. Zaid itu kan maf'ul. Maf'ul itu harus fathah salah satunya, ya. Maka fathah deh. Kita ganti. Ra'aitu Zaidan. Yang ganteng. Yang ganteng ini kan berarti dia sifat. Nah, sifat ini harus ngikutin yang disifati karena dia ya maf'ul mansub, maka diganti juga ngikutin. Apa namanya? Ra'aitu Zaidan al-jamila. Nah, ya. Dia ma'rifat juga, cuman kalau ini ma'rifat memang enggak menerima alif, jadi Zaid. Kalau ini ma'rifat dengan apa? Dengan alif. Dua-duanya sama. Enggak boleh beda dia. Ya. Jadi ini fathah juga, ya. Karena ini enggak ada alif lam, maka dia menerima tanwin. Kalau ini kan ada alif lam, jadi dia cukup fathah aja, ya. Jadi ngikutin terus dia tuh. Enggak boleh beda. Saya melihat si Zaid yang tampan, ini ganti. Enggak boleh. Nanti ada bab sendiri, ya. Itu namanya idofah. Nah, itu ngikutin. Kemudian al-atof. Al-atof. Atof itu nyambung jadinya, ya. Di sini contohnya jaa Zaidun wa Amrun. Jaa Aliyun wa Umarun atau wa Amrun, ya. Dia ngikutin kenapa? Atof dia. Jaa Aliyun dan. Nah, dan itu kan wawu, ya. Telah datang Ali dan siapa? Ya, dan Muhammad. Ini sama dia, ya. Ngikutin. Telah datang Ali dan Muhammad. Muhammad kenapa doma marfu? Karena dia ngikutin ini. Ya. Atof, dia atof, kalau bahasa kita atof kepada Ali, dia ngikutin Ali. Alinya domah, ya dia nggak domah juga, ya. Kalau misalnya saya bentuk misalnya ra'aitu, saya melihat Ali, ya. Ra'aitu, saya melihat Ali. Ali berarti kan objek atau maf'ul, ya. Nanti ada bab maf'ul. Nah, maf'ul itu objek itu harus fathah, mansub. Ra'aitu Aliyan. Dan Muhammad, saya melihat Ali dan Muhammad. Muhammad berarti kan ngikutin si Ali, berarti kan atof kepada Ali, maka dia ngikutin jadinya. Ra'aitu Aliyan wa Muhammadan. Nah, gitu, ya. Ra'aitu Aliyan wa Muhammad. Kenapa? Karena dia ada atof ini ngikutin, jadi Muhammad itu ngikutin. Ya. Nanti dalam Quran banyak tuh, ya. Kalau kita lagi kebetulan baca ketemu ya begitu. Sama harakatnya. Kalau dia fathah ya fathah, kalau dia mansub, kalau dia rofa ya rofa, ngikutin, ya. Itu atof. Kemudian apa lagi? Taukid. Oh, taukid. Ini taukid itu penguat. Taukid itu penguat, ya, macam-macam taukid itu. Taukid itu banyak macamnya, ya. Cuman di sini contohin saya melihat apa ya? Contoh yang sini aja biar gampang lah. Jaa Zaidun nafsuhu. Jaa, lihat tuh halaman itu, halaman 18, ya, baris. Jaa Zaidun nafsuhu. Telah datang si Zaid sendiri. Berdua apa? Bertiga. Nafsuhu sendiri dia. Ya. Ya.
Dia datang berdua apa bertiga? Nafsuhu ja'a Zaidun, nafsu sendiri dia datangnya. Begitu. Kata-kata nafsuhu itu artinya sendiri. Jadi kita nggak perlu bertanya lagi berdua apa bertiga. Ja'a Zaidun, nafsu datang sendiri ya gitu. Artinya nggak mau orang lain. Ya. Nanti ada taukid dengan bentuk yang lain, ada taukid itu artinya penguat. Nanti dalam bab taukid ada, saya cuma contohin dikit aja ya. Itu taukid ja'a Zaidun nafsuhu ja'a, ada ketemu ya halaman 18. Ja'a Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid. Nafsuhu itu taukid ya, menunjukkan bahwa dia datang sendiri ya. Karena Zaid itu rofa, maka nafsuhu jadi rofa juga, domah juga ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Kalau saya misalnya saya bentuk lagi kayak gini nih, ra'aitu Zaidan, apa itu jadinya? Nafsu jadi berubah. Jadi mansub, jadi apa? Naf nafsahu. Nafsahu. Ra'aitu Zaidan, nafsu saya ngeliat si Zaid sendiri gitu, ya. Gitu ya. Oke, nanti dalam bab nanti dijelasin lagi, nggak apa-apa, ini cuma sekedar pembukaan dari marfu'atil asma. Kemudian yang terakhir badal. Badal itu artinya pengganti. Contohnya di sini ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid saudaramu. Akhuka saudaramu. Telah datang si Zaid. Zaid yang mana? Ya, akhuka saudaramu. Nah, gitu. Jadi akhuka itu badal dari Zaid ya. Jadi Zaid yang mana? Zaid saudara kamu. Itu kan ada Zaid yang tukang cendol, tukang indo segala. Zaid akhuka gitu. Akhuka itu badal dari Zaid. Nah gitu. Jadi dia ngikutin juga tuh. Sama ya. Karena dia pelaku jadi ja'a Zaidun akhuka. Kalau kita bentuk jadi kayak gini sama, ro'a itu Zaidan. Saya telah melihat si Zaid. Zaid yang mana? Akhoka. Jadi akhoka ya. Akhuka jadi akhoka, berubah dia ya. Ja'a ro'a itu Zaidan akhoka. Akhoka itu apa kemarin tuh? Asmaul khamsah ya. Nah, ingetin lagi tuh ya. Nanti ketemu lagi soalnya. Ya. Ro'a itu Zaidan akhoka. Allahu a'lam ya. Sampai sini aja dah. Ini aja sedikit udah panjang banget. Nanti dijelasin lagi tuh secara rinci di bagian bawahnya babul fa'il. Nah, itu. Nanti kita jelasin malam Sabtu. Ada yang mau di ini nggak? Tanyain yang tadi. Arkan.